sebagai pemateri. Salam teman-teman, saya Nurira Taufan sebagai pemateri ketiga. Jadi materi yang akan kami bagikan hari ini adalah kekuatan dalam psikologi positif. Nah, apa sih itu kekuatan? Jadi kekuatan adalah ciri positif dalam diri seseorang yang membuatnya berfungsi secara optimal. Kekuatan bukan hanya kemampuan, tapi energi batin yang memberi makna dan arti hidup. Contoh, seorang mahasiswa yang punya kekuatan empati. Nah, dia akan mudah memahami teman yang sedang stres, bukan hanya mendengarkan, tapi juga menyenangkannya. Saya membagikan poin. Nah, materi kedua yang saya bawa di sini itu ada 3 poin. Yang poin pertama itu nilai dari kekuatan. Nah, poin-poin yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama itu keteguhan dan ketahanan diri. Nah, kekuatan menunjukkan kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan, kesulitan dan kegagalan. Nah, yang kedua itu keberanian. Nilai kekuatan mencerminkan keberanian dalam mengambil keputusan yang benar, membela benar, serta menghadapi risiko dengan tanggung jawab. Nah, yang ketiga itu pengendalian diri. Kekuatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kekuatan batin, yaitu kemampuan mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan sikap agar tetap bertindak bijaksana. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Orang yang kuat mampu memikul tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil tanpa menyalahkan orang lain. Nah, yang poin kedua itu manfaat mengenali kekuatan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu menambah rasa kepercayaan diri. Mengetahui kelebihan diri membuat kita lebih yakin pada kemampuan sendiri. Nah, yang kedua itu mudah menghadapi masalah. Dengan mengenali kekuatan kita, tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga itu mengembangkan potensi diri. Kekuatan yang dikenali dapat diasah dan dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang berikut itu yang keempat, mengendalikan emosi. Kekuatan batin membantu kita bersikap sabar dan tenang. Dan yang kelima itu membantu mengambil keputusan. Kita lebih berani dan bijak dan menentukan pilihan. Nah, poin yang ketiga itu mengapa fokus pada kekuatan. Yang pertama itu meningkatkan rasa kepercayaan diri dan menghindari dan menggunakan kekuatan membuat seseorang lebih yakin pada dirinya sendiri. Dan yang kedua itu hasil belajar dan kerja lebih optimal. Ketika fokus pada hal yang dikuasai, usaha menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Dan yang ketiga itu memotivasi untuk berkembang. Kekuatan yang dihargai untuk mendorong sangat untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Nah, yang keempat itu membantu menghadapi tantangan. Dan dengan mengandalkan kekuatan, seseorang lebih tangguh dan tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan. Dan yang terakhir itu yang kelima, mengurangi rasa minder dan stres. Fokus pada kekuatan membantu mengurangi perasaan gagal karena tidak terus menerus terpaku pada kelemahan. Baik, materi yang ketiga saya kasih. Baik, jadi terima kasih teman-teman. Tadi mungkin teman-teman sudah mendengar dari awal materi pertama mengenai bagaimana mengenal kekuatan dalam diri seseorang, terus tahap-tahap mengenal. Nanti kita masuk dalam pendekatan utama dalam kekuatan. Nah, di sini ada 3 pendekatan penting yang masing-masing pendekatan ini dikemukakan oleh ahli psikologi positif. Jadi pendekatan yang pertama yaitu VUI atau bahasa Indonesia itu tentang classification of strengths. Nah, ini dikemukakan oleh ahli Friedrichsen dan Schleitman. Nah, dalam pendekatan ini juga bagian dari DSM atau alat tes psikologi yang biasanya
digunakan untuk alat tes ini biasanya digunakan dari versi positif. Jadi DSM ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi hal-hal yang benar dalam diri manusia. Jadi asumsi-asumsi dalam pikiran manusia, misalnya bagaimana mengetahui kebijaksanaan ataupun pengetahuan seseorang. Mungkin dengan pendekatan VIE ini dapat membantu untuk mendeteksi bagaimana pengetahuan serta kebijaksanaan seseorang. Kemudian untuk keberanian. Jadi pendekatan yang pertama ini juga memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana keberanian seseorang. Kemudian yang berikut pengendalian diri. Jadi pendekatan ini juga memungkinkan seseorang untuk mengetahui bagaimana letak pengendalian diri mereka sendiri. Lalu yang berikut pendekatan yang kedua adalah Gallup Strengths Finder, atau biasa disebut alat untuk mengidentifikasi 34 kekuatan pada diri manusia. Jadi mungkin fokus dari pendekatan ini adalah bagaimana menemukan talents atau apa dalam diri seseorang. Mungkin bagaimana fokus pada pengembangan diri, potensi dalam diri seseorang itu. Kemudian yang berikut pendekatan Center for Appliance Positive Psychology. Jadi pada pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan terbaru. Kenapa? Karena dia termasuk dalam CEAP yang ditemukan di Inggris untuk mengenali beberapa bagian penting yang berperan dalam kekuatan manusia. Jadi mungkin yang pertama adalah resiliency strengths, yang dimana ini sudah dikenal dan digunakan secara aktif dan perlu dimanfaatkan secara tepat. Kemudian on resilience strengths yang belum sering digunakan, ini bagian yang belum sering digunakan tapi sudah pernah digunakan sebelumnya. Yang berikut tentang weakness, atau bagian yang hal-halnya yang sulit, mungkin sulit dilakukan tetapi sudah pernah digunakan tapi sulit. Kemudian yang berikut bagaimana kita menemukan kekuatan dalam diri kita. Nah, dalam bagian ini ada dua pernyataan yang disebutkan di sini, bahwa bagaimana kita sebagai manusia memikirkan bagaimana kita mengenal kekuatan pada diri kita. Jadi, mungkin dalam diri teman-teman pernah menemukan suatu alasan yang kuat, yang di situ bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat untuk membuat kita terus bersemangat. Jadi di sini dia memberikan contoh, seseorang yang sifatnya humoris. Jadi ketika dia menghadapi situasi yang sulit pun, tetap dia menampilkan sifat yang humor. Nah, sifat yang humor itulah yang menjadi kekuatan dasar yang kuat, sehingga dari luar tidak bisa dideteksi apakah dia punya masalah atau tidak. Karena kesehariannya itu mungkin tertawa terus, kan orang yang humoris ini, ya seperti yang teman-teman ketahui. Jadi mungkin dari bagian ini teman-teman berada dalam posisi yang mana bisa dipelajari dan diketahui sendiri. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, jadi akhir dari materi ini. Baik teman-teman, dari akhir dari ini kami dapat menyimpulkan bahwa fokus utama dari psikologi positif itu bukan hanya memahami dan mengembangkan potensi pada kekuatan individu,